letusan Tambora dan tahun tanpa musim panas. Dengar-dengar, ada satu letusan gunung di Indonesia yang bikin salju turun di bulan Juni. Di Amerika Utara, ribuan kilometer dari lokasi letusannya. Ini bukan cerita berlebihan, ini beneran tercatat dalam sejarah. Ini ceritanya, letusan yang dimulai. Tanggal 5 April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mulai menunjukkan aktivitas. Puncaknya terjadi pada 10 April 1815, sebuah letusan dengan skala VEI 7, kategori superkolosal, yang sangat jarang terjadi dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 2.600 km jauhnya. Kegelapan akibat abu vulkanik bertahan lebih dari 2 hari di radius 600 km dari puncak gunung. Sebelum meletus, tinggi Gunung Tambora diperkirakan sekitar 4.300 meter. Setelah letusan, puncaknya runtuh dan membentuk kaldera raksasa berdiameter 6-7 km. Korban dan dampak lokal. Dampak langsungnya sangat mengerikan buat wilayah sekitar. Diperkirakan antara 49.000 sampai 90.000 orang meninggal. Akibat letusan itu sendiri, kelaparan pasca letusan, dan wabah penyakit yang menyusul di Sumbawa, Lombok, dan Bali. Desa-desa di lereng gunung hancur oleh aliran piroklastik, dan wilayah seperti Bima serta Dompu tertimbun abu dan bebatuan panas. Dampak yang menyebar ke seluruh dunia. Tapi yang bikin letusan ini benar-benar unik adalah dampaknya yang menjalar sampai ke belahan dunia lain. Letusan ini melontarkan sejumlah besar sulfur dioksida ke lapisan stratosfer. Gas ini bereaksi dengan uap air membentuk aerosol sulfat yang menyebar mengikuti sirkulasi atmosfer global, memantulkan sekaligus menyerap sinar matahari. Hasilnya, suhu permukaan bumi turun secara global. Setahun kemudian, 1816, dunia mengalami apa yang sekarang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Di New England, Amerika Serikat, salju turun di bulan Juni. Di Eropa, suhu musim panas turun signifikan. Panen gagal secara luas, ternak mati kedinginan, dan kelaparan melanda banyak wilayah termasuk Inggris, bahkan sampai ke Tiongkok serta India. Efek tak terduga, sastra dan sains. Salah satu dampak paling menarik dari cuaca suram ini terjadi di tepi Danau Jenewa, Swiss, musim panas 1816. Karena cuaca yang terus-menerus gelap dan badai, sekelompok penulis yang sedang berlibur di sana, termasuk Mary Shelley, lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Dari suasana itulah lahir salah satu novel horor paling berpengaruh sepanjang masa, Frankenstein. Ada juga teori ilmiah menarik yang dipublikasikan di sebuah jurnal geologi yang mengaitkan letusan Tambora dengan kekalahan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran Waterloo, Juni 1815, 2 bulan setelah letusan. Teori ini menyebut partikel vulkanik bermuatan listrik dari Tambora kemungkinan memengaruhi pola cuaca di Eropa, menyebabkan hujan deras yang membuat medan perang berlumpur, sehingga menyulitkan pergerakan pasukan. Ini masih berupa teori yang diperdebatkan, bukan kesimpulan final. Skala letusan ini dalam konteks sejarah. Letusan Tambora 1815 tetap tercatat sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah yang terdokumentasi. Sebagai perbandingan, letusan ini diperkirakan mengeluarkan material jauh lebih banyak dibanding letusan Krakatau tahun 1883 yang juga terkenal dahsyat. Namun karena terjadi lebih awal, sebelum era fotografi dan pencatatan ilmiah modern berkembang luas, banyak orang di dunia justru lebih mengenal Krakatau dibanding Tambora, meskipun Tambora jauh lebih besar dampaknya. Satu letusan gunung di Indonesia.
Dampaknya sampai mengubah cuaca dunia, memicu kelaparan di benua lain, bahkan ikut memengaruhi lahirnya salah satu karya sastra paling ikonik dalam sejarah. Ini pengingat bagaimana peristiwa alam di satu titik kecil di peta bisa punya efek berantai yang jauh melampaui yang kita bayangkan. Kalau kamu penasaran sama cerita-cerita kayak gini, subscribe Narabits, video baru tiap Jumat.